萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着星无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Back Corner Region secara bertahap menjadi tenang setelah pertempuran besar yang intens dalam Feng City berlalu. Namun, aliansi terkuat dalam Back Corner Region, Aliansi Hitam, menunjukkan tanda-tanda berada di ambang putus karena berbagai ketidaksepakatan dari pembagian keuntungan. Para anggota dalam Aliansi Hitam adalah semua fraksi yang kuat dalam wilayah Black Corner. Sebagian besar dari fraksi-fraksi ini semuanya membawa beban, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Mengingat reputasi Han Feng di masa lalu, mereka masih mampu menahan Han Feng memerintah mereka atas kemampuan menyempurnakannya yang luar biasa. Namun, Han Feng saat ini meninggal. Aliansi Hitam, tanpa pemimpinnya segera berubah menjadi lalat tanpa kepala. Kursi ketua aliansi itu adalah sesuatu yang semua orang ingin duduki, tetapi tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Setelah beberapa perselisihan dan bahkan beberapa perkelahian, hubungan anggota Aliansi Hitam menjadi semakin buruk. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Awalnya, Silver Gold bersaudara memiliki kemampuan untuk memerintah mereka. Namun, mereka kehilangan keberanian untuk melawan Akademi Jianan setelah masalah Han Feng. Oleh karena itu, mereka tidak berani menonjol. Kedua orang tua ini benar-benar menghilang sehari setelah kematian Han Feng, meninggalkan Aliansi Hitam yang benar-benar kacau. Bahkan yang terkuat di dalam aliansi telah melebarkan kaki mereka dan melarikan diri. Hari-hari, Aliansi Hitam ini memang diberi nomor. Dalam waktu 5 hari setelah pertempuran, itu benar-benar runtuh. Dengan demikian, fraksi aliansi terbesar dalam Back Corner Region tidak ada lagi. Akademi Batin akhirnya bisa benar-benar mengeluh lega ketika Aliansi Hitam runtuh. Pertarungan antara Akademi Jianan dan wilayah Black Corner telah berakhir dengan kemenangan penuh untuk Akademi Batin. Tentu saja, sebagai orang dengan kredit terbesar untuk kemenangan dalam pertarungan ini, reputasi Xiao Yan tidak hanya menjadi tak tertandingi di antara para siswa Akademi Jianan tetapi juga di antara para tetua. Bahkan tetua pertama yang sangat senior juga akan berhenti, mengobrol, dan tersenyum dengan orang muda ini dari generasi muda ketika dia melihatnya. Kekuatan sejati yang ditampilkan Xiao Yan dalam pertempuran besar itu telah mengguncang setiap orang. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tertarik pada betapa bisingnya Akademi Batin saat ini. Sejak dia kembali ke Akademi Batin, dia memasuki ruangan rahasia untuk melakukan retret dan memulihkan diri. Meskipun ia berhasil membunuh pihak lain dalam pertarungan besar ini dengan Han Feng, ia juga terluka parah. Penyembuhannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. Hanya kemudian melakukan luka-luka dalam tubuh Xiao Yan mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda disembuhkan sepenuhnya. Selain itu, situasi ini adalah karena berbagai cairan spiritual yang telah terakumulasi dalam tubuhnya dan kemampuan pemurnian dari api surgawi. Jika itu adalah orang biasa, seseorang tidak akan dapat sepenuhnya pulih dari cedera seperti itu tanpa setengah bulan atau waktu 1 bulan penuh. Selain itu, seseorang mungkin memiliki sequelae jangka panjang dari ketidakmampuan cedera untuk sepenuhnya sembuh karena mereka menjadi terlalu serius. Batu sinar bulan yang dimasukkan ke dalam dinding ruang rahasia yang tenang di dalam Pan Gate memancarkan cahaya samar, mengusir kegelapan di dalam ruangan. Cahaya hangat beristirahat pada pria berjubah hitam, pria muda yang duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya.
Nafas laki-laki berjubah hitam itu sangat tenang. Dia menghirup dan menghembuskan nafas, mempertahankan siklus yang sempurna. Setiap kali siklus pernapasan selesai, ruang sekitarnya akan membentuk riak kecil. Segera, energi alami yang sangat kuat mengikuti napasnya dan menuangkan ke dalam tubuhnya. Energi alami mengalir tanpa henti ke tubuh pemuda itu. Yang terakhir itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Tidak peduli bagaimana energi mengalir masuk, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terisi penuh. Latihan dan penyembuhan yang tenang berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Pada titik tertentu dalam waktu, kepucatan di wajahnya benar-benar digantikan oleh merah yang sehat. Riak di udara di sekitarnya perlahan menghilang. Bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah riak menghilang. Dia akhirnya membuka matanya perlahan beberapa saat kemudian. Api zamrud hijau berkecamuk di pupil hitam gelapnya sebelum mereka dengan cepat menghilang. Mulut udara keruh yang tersisa di dadanya untuk waktu yang lama dipancarkan dari tenggorokannya. Itu tampak keabu-abuan, tetapi tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada udara hitam gelap yang sebelumnya dia memiliki racun mematikan. Dari kelihatannya, saringan racun yang tersisa di tubuhku juga benar-benar dihapus selama 2 tahun yang kuhabiskan di bawah tanah. Xiao Yan terkejut saat melihat udara berkabut keabu-abuan. Setelah itu, dia mulai bergumam dengan sukacita. Racun itu akhirnya menjadi duri dalam hatinya. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerusakan karena itu ditekan oleh api surgawi, sepertinya tidak ada yang akan benar-benar yakin jika racun mematikan seperti itu tetap ada di tubuh mereka. Oleh karena itu, wajar saja Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya setelah melihat bahwa saringan racun benar-benar telah lenyap. Luka saya sudah sembuh sepenuhnya. Dari kelihatannya, saya menghabiskan waktu yang cukup lama di retret. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia merasakan gelombang dou qi yang membanjiri tubuhnya. Dia segera merajut alisnya dan berbicara lembut, "Sayangnya, saya masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos ke elit Du Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatan saya melonjak. Kekuatan sejati Xiao Yan hanya sekitar 4 atau 5 bintang doling ketika dia diseret di bawah tanah. Karena berbagai alasan, bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke puncaknya saat ini di kelas Do Wang. Meski telah menghabiskan waktu 2 tahun, kecepatan ini bisa disebut menakutkan. Selain itu adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami situasi seperti ini di mana dia tiba-tiba mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kendali atas kekuatannya masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan ahli Do Wang lainnya. Jika dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya di puncak kelas Do Wang ketika bertarung dengan Han Feng kali ini, itu akan menjadi mungkin bahwa dia tidak akan berakhir menjadi begitu sengsara. Bahkan hampir menyebabkan kematiannya sendiri terhadap akhir. Ketika Xiao Yan berlatih di masa lalu, dia selalu memanjat dengan cara yang teguh di mana kekuatannya meningkat 1 bintang pada suatu waktu. Oleh karena itu, dia, yang sangat akrab dengan mengambil hal-hal yang lambat, merasa sedikit tersesat karena peningkatan kekuatannya kali ini. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat sulit dikendalikan. Beberapa peningkatan kekuatan yang tidak dapat dipercaya bahkan dapat menyebabkan beberapa orang yang tidak beruntung tetap berada di level itu selamanya. Namun, beruntung bahwa peningkatan kekuatan Xiao Yan kali ini bukan metode bodoh yang dengan paksa menuangkan energi masuk. Pertumbuhan yang korosi dari api jatuh hati dan cairan obat bergabung dari pil obat dan bahan obat memberi Xiao Yan bukan prestasi semalam dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya perlahan meningkat selama 2 tahun ini. Namun, selama periode peningkatan ini, ia jatuh ke dalam keadaan mati, suri dan tidak menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun ini adalah kasusnya, kekuatan Xiao Yan melambung tinggi. Oleh karena itu,
Sebelum dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan kelas Do Wang, dia harus melupakan tentang mencoba untuk mendapatkan peningkatan besar. Setelah semua, hanya dengan mengendalikan kekuatan saat ini yang tersedia akan dapat mengambil langkah maju. Pemikiran mendalam pada wajah Xiao Yan perlahan menghilang dan dia menghela nafas. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru dengan hal ini. Apalagi, saat ini dia memang perlu membiasakan dan meningkatkan kontrolnya terhadap banyak hal. Misalnya, api surgawi. Dalam pertarungan besar dengan Han Feng, bahkan Xiao Yan mengakui bahwa kendali pihak lain dari api hati laut jauh lebih baik daripada miliknya. Meskipun ada faktor usia dan pengalaman yang terlibat, Xiao Yan tidak ingin menjadi lebih lemah darinya dengan cara apapun. Ini adalah semacam persaingan mental antara mereka yang berbagi guru yang sama. Dia harus membiarkan semua orang tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari Han Feng dalam aspek apapun. Hanya dengan melakukan ini dia bisa memastikan bahwa mata tajam Yao Lao masih ada. Tentu saja, bagian dari alasan Han Feng lebih baik mengendalikan api surgawi adalah karena usia dan pengalamannya. Bagian lain dari alasannya adalah dia hanya bisa fokus untuk mempelajari api hati laut. Meskipun Han Feng juga mempraktikkan mantra api, itu adalah versi yang tidak lengkap. Han Feng mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mantra api selama bertahun-tahun mempraktekkannya, tetapi tingkat kontrolnya atas api surgawi jauh lebih rendah daripada Xiao Yan. Oleh karena itu, menyebabkan dia hanya mampu menjaga api hati laut sepanjang hari. Di sisi lain, Xiao Yan telah mempraktekkan mantra api yang lengkap sejak awal. Sepanjang jalan, dia telah membagi perhatiannya dan mengubah beberapa api yang berbeda. Oleh karena itu, Han Feng telah mengambil jalur khusus sementara Xiao Yan telah mengambil jalur benar. Setiap dari mereka memiliki kelebihan mereka sendiri, tetapi jika seseorang hanya membahas tingkat kontrol atas api, itu wajar bahwa Han Feng akan lebih baik. Sekelompok api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan setelah suara rendah dan dalam. Dia menatap api baru yang lahir dari penggabungan dua jenis api dan agak linglung. Karena api surgawi ini lahir dari penggabungan api surgawi, sepertinya itu bukan peringkat di ranking api surgawi. Bagaimanapun, mantra api bukanlah sesuatu yang telah dilakukan semua orang. Oleh karena itu, Xiao Yan bahkan tidak menyadari apa namanya. Dia berjuang dengan ini untuk sementara, merasa sangat tertarik saat dia berusaha memberinya nama, api hati teratai berkilau. Nama sederhana ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak bersemangat. Sepertinya tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan api surgawi sebuah nama baru di dunia ini. Mungkin di masa depan, jenis api ini akan diberi peringkat pada peringkat api surgawi ketika dia menjadi seseorang di puncak benua. Xiao Yan juga sama tidak yakin tentang di mana ini yang disebut api hati teratai berkilau harus diberi peringkat pada ranking api surgawi. Namun, menurut tebakannya, itu setidaknya tidak lebih rendah dari api dingin tulang Yao Lao. Setelah semua, terlepas dari betapa buruknya hal ini, itu masih lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bisa dilihat dari bagaimana itu dengan kuat menekan api jantung laut dalam pertarungannya dengan Han Feng. Api hijau giok menggeliat berulang kali di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya terpisah, dan api hijau giok terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari api berwarna hijau dan yang tak terlihat. Dia merasa sangat puas dengan kemampuan api surgawi yang baru lahir ini untuk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dua jenis api surgawi sesuka hati. Dari kelihatannya, saya harus melatih kontrol saya atas api dengan benar di masa depan. Kalau tidak, biarpun aku bisa mengendalikan dua jenis api surgawi ini sekarang, aku hanya bisa menggunakan serangan paling dangkal.
kedua api naik di jari Xiao Yan saat dia bergumam. Dibandingkan dengan serangan api surgawi yang patut dicontoh dan rumit, serangan api surgawinya pasti akan tampak lebih sederhana dan biasa. Jari Xiao Yan terbiasa menggosok cincin penyimpanan laut tenang di jarinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dia menjentikkan jarinya pada cincin penyimpanan. Segera, gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Gulungan itu bulat sempurna, muncul persis seperti silinder. Dia tidak bisa menemukan tempat untuk membukanya. Namun, cahaya gelap dan dalam yang samar-samar merembes keluar memungkinkannya untuk mengetahui bahwa itu luar biasa. Melihat gulungan itu mengejutkan hal yang Sun Er telah khusus dan dengan hati-hati diserahkan kepada Xiao Yan ketika dia pergi. Menurut apa yang Sun Er katakan saat itu, adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan seorang doang. Xiao Yan sangat penasaran. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.